Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kali ini saya akan membahas tentang bahan atau komposisi yang tidak boleh terkandung dalam kosmetik, seperti itu. Jadi seperti yang kita tahu kalau saat ini industri kosmetik atau kecantikan sedang pasarnya itu sedang tinggi di Indonesia dengan munculnya atau banyaknya kosmetik yang dijual di pasaran, kemudian banyaknya klinik-klinik kecantikan atau perawatan atau skincare yang ada di Indonesia. Nah, saat ini saya mau share tentang bahan atau komposisi yang tidak boleh terkandung atau yang ada dalam kosmetik. Jadi, sebagai pengetahuan atau informasi, bahan apa saja yang tidak boleh ada di kosmetik. Nah, ini bisa misal kita beli kosmetik atau membelikan orang kosmetik atau kawan kita kosmetik, jadi kita perlu tahu apakah kosmetik itu legal atau tidak, seperti itu. Mungkin sederhananya kita bisa cek dengan apakah itu sudah terdaftar atau terregistrasi di BPOM dengan cara cek klik seperti itu. Bisa teman-teman search di internet cek klik itu seperti apa. Nah, di sini saya akan membahas secara formulasi atau pharmaceutical composition. Nah, kita perlu tahu kosmetik itu apa. Jadi kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Jadi sediaan kosmetik ialah bahan atau sediaan yang dimasukkan untuk bagian luar seperti yang dijelaskan pada slide seperti itu. Nah, untuk guideline-nya seperti apa? Jadi karena Indonesia ini termasuk dalam negara ASEAN, nah ASEAN itu sendiri mempunyai guideline tentang keamanan kosmetika, yaitu ASEAN Guidelines for the Safety Assessment of a Cosmetic Product. Seperti itu. Jadi guideline untuk evaluasi keamanan dari produk kosmetika. Nah, manfaatnya untuk regulator yaitu untuk dalam hal ketika mengaudit dalam hal ini yaitu BPOM untuk mengaudit produk-produk kosmetika yang akan dijual di Indonesia dan atau pada industri farmasi atau industri kosmetika lebih tepatnya, yaitu agar untuk menilai keamanan produk atau formulasi yang akan dibuat. Jadi ketika akan memformulasi dipastikan kalau kandungannya itu bukan termasuk dalam daftar komposisi yang dilarang dalam sediaan kosmetik. Nah, sebagai konsumen kita bisa lebih aware terhadap kosmetika yang dipakai termasuk aman atau tidak, seperti itu. Nah, bahan-bahan secara umum, persyaratan secara umum, bahan-bahan yang perlu dihindari yaitu bahan-bahan yang terdapat pada lampiran 2 aneks atau aneks 2 ASEAN Guideline. ASEAN yang saya share sebelumnya. Bahan-bahan dengan batas kadar yang diatur pada lampiran 3 ASEAN Guideline. Jadi ada bahan yang boleh digunakan tapi dengan batas kandungan tertentu. Kemudian bahan-bahan dengan data toksikologi yang tidak lengkap atau tidak sesuai standar seperti itu. Nah, tidak sesuai standar seperti itu. Ini tipu ya. Kemudian bahan-bahan yang tidak memiliki data fisika kimia yang lengkap meliputi CO atau MSDS. Jadi ini berfungsi untuk pengujian. Jadi ketika tidak ada data-data fisika kimianya, maka itu perlu dihindari. Nah, ini saya ambil beberapa jadi bahan atau senyawa yang tidak boleh terkandung di kosmetik. Contohnya seperti yang bisa dilihat di slide seperti itu. Jadi seperti obat-obatan seperti antibiotik, terus kemudian ada contoh dari obat-obatan anti diabetes, metformin, seperti itu, terus tolbutamid, seperti itu. Dan ada obat-obatan untuk pengobatan sebagai atau berfungsi sebagai bronchodilator, seperti itu. Kemudian ada obat-obatan batuk kering, dextromethorphan. Jadi obat-obatan ini atau senyawa ini seperti pelarut, kloroform atau fenol itu tidak boleh terkandung dalam kosmetik. Seperti itu. Nah, untuk senyawa-senyawa lain bisa teman-teman cek di ASEAN Guideline. Bagi ingin tahu atau tidak kesulitan mencari ASEAN Guideline, teman-teman bisa
tulis di kolom komentar, tulis emailnya, nanti saya share seperti itu. Jadi kandungan seperti ini itu yang tidak boleh terkandung dalam kosmetik. Baik, itu saja share kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.